Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin, namaku Jabat Kusuma Heri dengan NPM 14061011784. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari matkul saya, yaitu pengantar manajemen dengan dosen pengampunya Kang Tata. Ya, di sini kami diberikan tema yang jujur menurut saya ini cukup menarik, yaitu manajemen dan kualitas diri. Apa sih pengertian manajemen dan kualitas diri itu? Pertama, manajemen. Menurut Fenry Hayol, salah satu pakar, pengertian manajemen adalah suatu proses, perencanaan, pengkoordinasian, dan suatu controlling terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi sebenarnya ini bukan cuma pengertian kelompok ya. Artinya kita sendiri pribadi pasti punya tujuan sendiri. Jadi kalau untuk diri sendiri yang namanya manajemen diri. Kalau untuk kualitas diri itu apa sih? Kualitas diri itu atau personal quality adalah suatu karakteristik yang membuat seseorang menjadi dirinya sendiri. Tapi kualitas diri ini agak subjektif ya, tergantung orang yang memandang dan kebutuhan yang memang diperlukan dalam bidangnya sendiri. Jika memang dia butuh orang yang tegas atau mungkin agak keras, maka kualitas diri yang dibutuhkan adalah yang itu, maksudnya gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, apa sih pentingnya manajemen itu? Alasan pertama, manajemen adalah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan efektif dan efisien secara definisi. Karena sadar atau tidaknya, sumber daya yang kita miliki sebenarnya terbatas, dan kadangkala hal itu adalah langka. Jadi, ya harus digunakan secara efisien. Alasan terakhir, yaitu kompetisi kualifikasi yang kian meningkat setiap waktunya. Ingat loh, manajemen itu tidak hanya selalu tentang organisasi. Kalau menyangkut diri sendiri, ya berarti artinya manajemen diri, atau di sini saya sebut dengan self management. Gimana sih hubungan manajemen diri dengan kualitas diri itu? Nah, seperti yang sudah paparkan tadi, bahwa kualitas diri adalah karakter yang membangun seseorang itu dari dalam. Sudah menjadi impian semua orang, bukan? Untuk memiliki karakter yang baik. Dan memang pada kenyataannya HRD perusahaan mencari karakter yang berkualitas seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana sih cara kita membiasakan karakter yang memiliki kualifikasi seperti itu? Salah satu jawabannya, dan menurut saya, jawaban ini yang paling baik, yaitu manajemen diri. Loh, kenapa gitu? Pertama, manajemen diri ini membuat kita menjadi lebih disiplin dan terkontrol sehingga langkah yang akan kita lakukan cenderung sejalan seperti yang kita inginkan. Kalaupun hasilnya kurang tepat seperti yang direncanakan tadi, diri kita akan lebih cenderung menerimanya daripada menolaknya. Karena itu yang kita inginkan dan itu yang kita lakukan. Sebenarnya ada beberapa yang termasuk manajemen diri. Contohnya manajemen waktu dan manajemen stres. Namun di sini saya hanya akan membahas manajemen stres untuk menghemat materi dan sebelum ke manajemen stres, kita bahas dulu apa sih stres itu menurut definisi. Jadi, menurut Charles D. menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungannya atau stimulus yang secara objektif adalah berbahaya maupun tidak. Atau bisa disebut juga dengan persepsi dan respon terhadap tekanan yang terjadi dalam diri kita. Jadi sebenarnya stres ini bisa buruk atau berbahaya, bisa juga baik. Setelah mengetahui definisi dari stres itu sendiri, kita jadi bisa sedikit menggambarkan apa manajemen stres itu. Jadi, manajemen stres itu adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau responnya terhadap sesuatu. Karakter baik yang terbentuk adalah semakin baik kita mengendalikan suatu respon pada suatu peristiwa, mau itu eksternal atau internal, maka akan semakin baik pula keputusan dan langkah yang akan kita lakukan. Karena ciri-ciri orang yang memiliki manajemen yang stres yang baik adalah mampu mengendalikan emosi, menerima kenyataan, positive thinking, dan meningkatnya produktivitas hidupnya sendiri. Setelah mengetahui pentingnya manajemen stres,
Selanjutnya akan kita bahas tentang apa sih langkah-langkah manajemen stres itu. Jadi, menurut artikel yang saya baca, terdapat 4 langkah atau tahap manajemen stres sendiri. Pertama adalah analisa masalah. Tahap ini adalah tahap mengenali masalah apa yang terjadi dengan cara menanyakan pada diri sendiri apa masalahnya dan kira-kira apa sumbernya. Tahap kedua adalah planning. Planning adalah tahapan menentukan arah dan tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga adalah strategic making. Tahapan ini adalah tahapan menganalisis situasi dan cara yang tepat untuk mengeksekusinya agar dapat mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah langkah yang dilakukan untuk merefleksikan kembali agar jika terjadi hal serupa, maka kita akan lebih siap untuk menghadapinya dan tahu apa yang harus bisa dilakukan. Kalau bisa, tahapan ini akan menciptakan antisipasi. Manajemen diri menjadikan kita pribadi yang cenderung disiplin, melakukan segala hal dan memiliki respon yang lebih baik terhadap peristiwa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Sedangkan manajemen stres sendiri membantu kita agar mampu mengendalikan emosi, bisa menerima kenyataan, positive thinking, dan tentu saja meningkatkan produktivitas. Oh ya, sebagai penutup, saya ingin menunjukkan sepenggal video yang bersangkutan dengan manajemen stres agar kita bisa merenunginya bersama-sama. Oke, akhir kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. You are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time, because only you have the power to take responsibility to move your life forward. And the sooner you get that, the sooner your life gets into gear. A human being has the power to choose. We can choose. And I'm asking you, what do you see in the future for you? What brought you here today? What caused you to get up? What matters is now, this moment, and your willingness to see this moment for what it is, accept it, forgive the past, take responsibility, and move forward. Where have you been with your life? What has your life given to you? How do you feel about your life? Is it working? And all of us can look at where we want to go. We look at where we've been. Look at what brought us here. And I think that what brought you here, what caused you to show up, is that you not only want to make a difference in your life, but you want to make a difference in somebody else's life. So when you look at yourself and you look into the future, what do you see? What do you see yourself doing differently? Who will be with you? Who will be around you? Will it be a life of contribution, a life of adventure, a life of excitement? What will be different about you? See, whatever you see, it's important that you take responsibility to become the kind of person that can produce those results. Who you have become up to this point has produced what you have. Your earning power, your lifestyle, the relationships that you have. I know what his rituals are, because your life comes from your rituals. If you don't develop the ritual, you're kidding yourself. And there are rituals that put you in state, and there are rituals that take you out of state. And what about that are you grateful for? What do you focus on that makes you feel grateful?
How does it feel when you're really, truly feeling filled with gratitude? If you wanted to be excited about your life right now, and you were willing to be excited, you were willing to buck everybody else's trend, what could you feel excited about in your life if you wanted to feel excited? What could you get excited about if you're really focused on it and you really took it in? And you weren't in a negative place. What could you get excited about if you wanted to be excited in your life? The most valuable investment you can make, again, is in yourself and in the connections around you and connecting with the right people. In particular, you need to focus on assets that make you mobile. Mobility itself is an asset now. Liquidity itself is an asset. If you ask a different question continuously, not once, continuously, you will get a different answer. Lousy questions create what? Lousy answers. Ask a better question, get a better answer. Now here's what I want you to get. I want you to get that you can change your state. How fast, guys? How fast? How fast? And if you get the habit of doing it, you'll have a different life. You've decided that you're not going to allow your circumstances to define you. You've decided that you're not going to allow the events, the things, the people, life